Shalom, selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda dapat menjangkau siaran Grow in Grace. Di pagi yang baik ini dengan penuh ucapan syukur kepada Allah Bapa di sorga. Sebelum kita melangkah lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Allah dari Geraha Siar Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang bersama dengan saya Pendeta Riki Latupeirisa, mari bersama kita tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sahabat kreatif, mari berdoa bersama saya. Allah Bapa di dalam sorga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Bapa berikan kepada kami. Terima kasih untuk kehidupan yang penuh dengan arti. Hidup kami bukanlah hidup yang sia-sia, karena hidup kami adalah rancangan yang sempurna yang sudah Engkau buat Bapa. Terima kasih untuk hari ini kami percaya di hari yang baru, hari yang dikhususkan untuk umat-Mu beribadah, menyembah dan memuji Engkau. Kami akan diberkati lewat pemberitaan firman Allah. Kami mengenal Engkau sebagai Allah Gembala yang baik. Kami mau menjadi domba-domba yang baik, yang dengar-dengaran. Karena kami percaya di mana firman Allah disampaikan, didengar, diimani dan dilakukan, maka di situ ada perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan yang tidak datang dari Engkau, dari Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Benih firman Allah yang ditaburkan itu kami terima, bertumbuh dan berbuah. Hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami dengan penuh ucapan syukur, urapan atas hamba-Mu, bahkan atas seluruh sahabat kreatif para pendengar yang dapat menjangkau siaran ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sahabat kreatif dimanapun Anda dapat menjangkau siaran ini, menjadi doa dan kerinduan saya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberi kekuatan di hari yang baru ini bagi Anda dan saya. Walaupun ada pergumulan, tapi kita percaya bahwa semua yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah izinkan itu melebihi kekuatan kita. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan perhatikan, Tuhan mengamat-amati kehidupan kita. Dan bagi sahabat kreatif yang mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda tepat pada waktunya. Puji Tuhan, di pagi yang baik ini mari kita akan mendengarkan firman Allah. Anda sudah siap sahabat kreatif? Amin. Saya percaya kita akan dipuaskan oleh kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tema kita di pagi yang baik ini adalah hal yang paling penting untuk dijaga. Hal yang paling penting untuk dijaga. Sahabat kreatif, di hari-hari yang seperti ini, di mana kita tahu kita sedang menghadapi situasi-situasi yang membutuhkan ekstra stamina, semangat, pengharapan, iman di dalam Tuhan, juga gigih berjuang, bekerja keras, belajar dengan sungguh-sungguh. Kita ada di era seperti itu. Dan banyak orang mulai merasa tidak nyaman, seolah-olah kehilangan kenyamanan, kehilangan ketenangan. Tetapi saat ini kita tahu bahwa kita bukan hanya menjaga kenyamanan, keamanan lingkungan di mana kita tinggal. Kita bukan hanya menjaga kesehatan kita secara fisik. Kita bukan hanya menjaga keluarga kita, menjaga apapun yang kita miliki dalam hidup kita. Tetapi pagi ini tema kita adalah menjaga hal yang paling penting. Apakah itu? Yang pertama saya ingin membawa kita sahabat kreatif para pendengar untuk mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga. Yaitu apa? Hati. Hal yang paling penting untuk dijaga, yang pertama adalah menjaga hati kita. Sahabat kreatif para pendengar, Yesus mengasihi Anda. Mari membaca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sahabat kreatif para pendengar, jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika Anda berusia di atas 40 tahun, siapapun yang sedang mendengarkan siaran ini, tapi saya percaya bahwa sahabat kreatif,
Usia kita masih muda, masih belia, bukan? Namun ini sebagai satu ilustrasi. Seandainya orang tua kita, katakanlah demikian, atau sahabat kita, keluarga kita berusia di atas 40 tahun, artinya bahwa jantung itu telah berdetak lebih dari kurang lebih 1,5 miliar kali. Jadi kita sadar bahwa ketika jantung berhenti berdetak, maka kita sudah sangat terlambat untuk mengubah gaya hidup. Itu sebabnya selama jantung kita berdetak, mari kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita. Jantung kita ini bisa bekerja secara maksimal. Mungkin Anda bisa mengontrol berat badan, berolahraga, dan memperhatikan tidak hanya apa yang kita makan, tetapi terutama apa yang mengganggu pikiran kita. Hal yang terakhir ini itu berhubungan dengan organ yang sangat penting yang disebut hati, yaitu hati rohani kita. Sahabat kreatif, hati kita juga berdenyut jutaan kali karena apa yang kita pikirkan, oleh karena kasih sayang yang kita alami, yang kita bagikan, dan berbagai hal di dalam hidup ini. Di dalam hati kita memutuskan bagaimana kita akan berbicara, bersikap, menanggapi lingkungan kita. Apakah kita akan mempercayai Tuhan dengan hati kita? Kita memilih untuk ramah, sabar, penuh kasih, ataukah kita akan menyerah pada tekanan hidup ini, kesombongan, ketamakan, kepahitan, dan sebagainya. Betapa pentingnya kita memelihara hati kita. Kita perlu hidup sehat secara rohani. Berbicara sehat, ada orang menjaga berat badan. Apakah kita perlu mengurangi beban dan pemikiran yang tidak perlu yang berat-berat itu? Tentu saja. Bicara mengenai kesehatan, kita tahu mengenai denyut jantung yang normal, yang baik. Maka apakah kita perlu mempertahankan ketetapan irama ucapan syukur dan pujian kita, mengontrol denyut ucapan syukur, pujian, terima kasih, berjalan dengan teratur? Itu tentu penting. Bicara mengenai tekanan darah, apakah kepercayaan kita lebih besar daripada kecemasan kita? Ketakutan, kekhawatiran yang menyebabkan hipertensi dan sebagainya. Kemudian bicara mengenai diet, menjaga tubuh yang prima, yang sehat, segar. Apakah kita masih menikmati gizi firman Allah yang memberikan kehidupan? Sahabat kreatif, sudahkah Anda memeriksa hati Anda pada hari-hari ini? Hal yang pertama yang perlu kita jaga adalah menjaga hati. Amin. Amin. Sahabat kreatif, membaca Amsal 4 ayat 23, maka Amsal ini mengingatkan Anda dan saya, kita semua, agar kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Jangan mengizinkan ada sesuatu yang kotor yang mengkontaminasi hati kita. Di dalam terjemahan Alkitab, yang dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa yang terutama sekali jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu di dalam hidupmu. Jadi hati kita ini memiliki efek berantai terhadap segala aspek di dalam kehidupan kita. Ketika hati kita bersih, maka efek berantai yang ditimbulkan adalah segala sesuatu dalam hidup kita pun menjadi bersih. Dan sebaliknya, kalau hati kita kotor dan tidak terjaga, maka segala sesuatu dalam hidup kita pun dapat menjadi rusak. Menjaga. Seorang ibu yang menjaga bayi akan menjaga dengan sedemikian rupa, dengan begitu berhati-hati. Demikian juga kiranya Tuhan menolong sahabat kreatif kita semua agar kita selalu membawa hati ini dekat-dekat dengan Tuhan dan hati kita dalam keadaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sahabat kreatif, apa yang perlu dijaga dari hati kita? Ini satu pertanyaan penting di pagi yang baik ini. Kalau firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka apa yang perlu untuk kita jaga dari hati kita? Yang pertama adalah, jagalah hati kita, jangan sampai hati ini cinta akan dunia. Jangan sampai hati kita terjerat dengan cinta akan dunia.
Jangan sampai hati kita terbawa dengan cinta akan dunia. Berbicara mengenai cinta akan dunia, saya mengajak sahabat kreatif dan seberapa pendengar yang sedang mendengarkan siaran Grow in Grace di pagi yang baik ini, mari membaca Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Sahabat kreatif, tentu kita pernah mendengar yang namanya Simson, seorang hakim Israel. Simson dikatakan dia jatuh cinta. Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Hakim-Hakim 16 ayat 4. Ya, kisah Simson dan Delila ini sudah sangat tidak asing. Bahkan kita sudah mendengarkan cerita ini semasa kita masih ada di bangku sekolah minggu, bukan? Di SD. Di mana industri film Hollywood pun pernah merilis kisah legendaris ini ke layar lebar kurang lebih tahun 1950 dengan judul Samson and Delilah. Ketika kita membaca kisah hakim-hakim, kisah daripada kehidupan Simson ini, sahabat kreatif, kita banyak mendapatkan pelajaran berharga melalui tokoh yang satu ini. Simson, hakim yang berkuasa di Israel pada waktu itu. Simson adalah anak dari seorang yang bernama Manoah. Dan ibu Simson adalah seorang wanita yang mandul. Sampai akhirnya Tuhan mengutus seorang malaikat dan membawa berita yang baik dari Tuhan. Malaikat yang diutus ini datang dan mengungkapkan rencana Allah bagi sepasang suami istri Manoah dan istrinya yang mandul. Sebab dikatakan dalam Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Dan kemudian dalam Hakim-Hakim 13 ayat 24, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Sahabat kreatif, tokoh Simson. Simson sudah dipilih oleh Allah sejak masih dalam kandungan. Karenanya roh Tuhan menyertai Simson, sehingga Simson bertumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan gagah perkasa. Tanda-tanda kenaziran ada pada Simson, yaitu rambut yang tidak dipotong. Dan kekuatan dari Allah, kekuatan supranatural, itu menyertai Simson. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Sahabat kreatif, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bisa membaca bagaimana Simson, dia mengalahkan singa dengan tangan kosong. Bagaimana dengan rahang keledai dia mengalahkan 1000 orang musuh. Dan bagaimana dia berani dengan gagah perkasa mengikat 300 ekor anjing hutan. Anda boleh menyebutnya serigala mungkin. Mengikat mereka ekor dengan ekor dan membakar ekor mereka. Sehingga kemudian anjing-anjing hutan ini dilepaskan ke tengah-tengah perkebunan pertanian daripada musuh Israel, sehingga terjadi kebakaran yang besar mengakibatkan kekalahan pada pihak musuh. Simson, seorang yang memiliki kekuatan yang supranatural, seorang pemuda harapan bangsa, seorang pemuda harapan keluarga, terutama seorang pemuda yang menjadi harapan Tuhan akan dipakai oleh Tuhan. Simson sudah dipilih sejak kandungan. Tetapi sayang, walaupun roh Allah menyertai hidup Simson sehingga dia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan gagah perkasa, sayang Simson mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dia lebih mengandalkan kekuatan sendiri dan memilih memuaskan keinginan dagingnya. Cinta akan dunia
memikirkan hal-hal yang bersifat kedagingan. Cinta akan dunia artinya mengejar kesenangan nafsu dunia. Di dalam Roma ayat 8, pasal 8 ayat yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Bagaimana Simson, seorang yang dipenuhi dengan roh Allah, tetapi hidup dengan cara-cara daging, kedagingan. Dia jatuh di dalam dosa seksual. Dia mengasihi perempuan-perempuan yang tidak takut akan Allah. Roma 8 ayat 8 berkata, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi sahabat kreatif, inilah awal kehancuran hidup Simson. Bagaimana Simson, dia tidak menjaga hati. Hatinya cinta akan dunia. Hatinya terpikat dengan keindahan dunia. Hatinya terpikat dengan kecantikan dunia. Ketika dia menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang tidak takut akan Allah. Inilah awal kehancuran hidup Simson. Dia terpikat kemolekan seorang perempuan, yaitu Delilah, sehingga tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Karena tipu daya Delilah, sehingga Simson akhirnya rela membocorkan rahasia kekuatannya. Dia berkata, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah. Dan sama seperti orang-orang lain. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-17. Simson mengutarakan rahasia yang sebenarnya tidak boleh diceritakan kepada siapapun juga. Tetapi cinta akan dunia menjerat hati Simson. Sehingga Delilah, seorang perempuan yang telah bersekongkol dengan penguasa Filistin, kepadanya lah Simson membuka rahasia kekuatannya. Sahabat kreatif yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa disadari Simson telah terjebak dan masuk di dalam jebakan musuh. Dia terjerat dalam perangkap musuh. Karena apa? Karena tidak menjaga hati. Dikatakan berulang bagaimana dia terjerat di dalam cinta kepada perempuan-perempuan yang tidak takut akan Allah. Dia lupa kenazirannya. Dia tidak hidup kudus sesuai dengan panggilan Allah di dalam kehidupannya. Hati yang cinta akan dunia, dan itu menjadi jerat bagi Simson. 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Simson terjerat. Cinta akan dunia ada di dalam dia. Sehingga dikatakan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang berasal dari dunia ini. Itulah yang menyebabkan Simson mengalami kehancuran. Sahabat kreatif, walaupun Tuhan telah memberkati Simson, memberinya kuasa roh Allah, memberi kekuatan kepadanya, tapi Simson melakukan kesalahan fatal yang mengakibatkan kegagalan rohani dan kematian jasmania. Dia tidak menjaga hatinya dari cinta akan dunia, karena dia tidak menambatkan hidupnya dalam firman Allah. Simson menunjukkan kekurangan perhatian dan rasa hormat pada perintah-perintah Allah. Secara khusus, Simson mengabaikan hukum Allah tentang perkawinan campur.
Sebab Allah memberi ketegasan kepada umatnya ketika mereka keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 34 ayat 16. Di mana Tuhan mengingatkan mereka melalui Musa, kemudian melalui Yosua. Dikatakan, apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti Allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti Allah mereka. Jadi Simson, dia tidak menambatkan hidupnya pada firman Allah. Dia mengabaikan hukum Allah. Bukan itu saja. Ketika Simson mengizinkan hatinya untuk dikuasai oleh cinta akan dunia, dia tidak menjaga hatinya. Simson mengabaikan nasihat yang bersumber dari firman melalui orang tuanya. Simson menolak. Simson tidak hidup dalam kesucian sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya. Simson tidak menaruh perhatian kepada mereka. Sebab tentu orang tuanya sudah berkata kepada dia, "Nak, ketika engkau dikandung oleh ibu, seorang malaikat datang. Dan Allah sendiri membawa pesan bahwa mama, ibu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu engkau. Dikatakan kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab dari kandungan ibunya anak ini sudah menjadi seorang nasir. Engkaulah dia. Engkaulah anak itu. Anak yang sudah diberikan oleh Allah. Anak yang kudus. Anak yang disertai oleh Tuhan." Tentu orang tuanya mengajar dia agar jangan makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur yang memabukkan. Tidak boleh memakan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Hidup dalam kesucian. Hidup dalam kekudusan. Tetapi Simson mengabaikan segala pengarahan yang diberikan Allah melalui orang tuanya. Bagaimana dengan kita, sahabat kreatif? Masihkah kita mendengar nasihat dari orang tua? Terutama dalam hal perjodohan. Ketika orang tua memberi nasihat agar kita hidup dalam terang firman Allah. Tetapi karena cinta kita menolak, mengabaikan nasihat itu. Karena cinta kita kepada pasangan kita, walaupun sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab firman Allah berkata, tidak mungkin terang bersama dengan gelap. Terang harus bersama dengan terang. Kita harus mencari pasangan hidup kita yang sama-sama mencintai Tuhan, yang sama-sama mengasihi Yesus. Simson mengizinkan hatinya untuk dikuasai oleh cinta akan dunia ini. Dan kemudian Simson, selain dia tidak menempatkan hidupnya dalam firman Allah, selain dia mengabaikan nasihat yang diberikan oleh Allah melalui orang tuanya, menolak untuk hidup kudus, maka Simson berbeda dengan Musa yang memilih untuk ikut menderita bersama umat Allah daripada menikmati kesenangan dosa untuk sesaat. Simson sebagai pemimpin Israel, hakim Israel, justru sebaliknya dia memilih untuk apa? Hidup dalam hawa nafsu kedagingannya dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Allah. Dia menjadi pemimpin. Orang Israel harus hidup dalam kesucian, tapi sang pemimpin Simson hidup di dalam dosa. Begitu miris, sahabat kreatif yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Simson menyalahgunakan karunia-karunia dan kuasa Allah yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Tuhan memberi dia kekuatan. Di awal saya berkata pakai istilah Simson manusia superpower. Manusia Superman, katakanlah begitu. Tetapi kekuatan itu dia terima dari Allah. Kuasa itu, kemampuan itu dia terima dari Allah. Tapi dia pakai untuk keuntungan pribadi. Dia hidup di dalam kenajisan. Dia tidak sungguh-sungguh hidup seturut dengan panggilan Allah. Sahabat kreatif yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah awal kehancuran hidup Simson. Akibatnya apa? Ketika dia menceritakan rahasianya mengenai kekuatannya. Kalau rambutnya dicukur, maka dia hilang kekuatan. Maka dia lila
menceritakan hal itu kepada orang Filistin. Maka orang Filistin datang dan kemudian mereka menggunting rambutnya. Dan Simson kehilangan kekuatan. Mereka menangkap dia. Mereka mencungkil kedua biji matanya. Mereka masukkan dia dalam penjara. Bahkan mereka menjadikan dia seperti seekor lembu yang bertugas untuk menghancurkan atau menggiling gandum di tempat penggilingan gandum. Biasanya ada seekor lembu yang berputar di tempat pengirikan gandum. Tetapi Simson menggantikan seekor lembu. Dia yang berjalan berputar di batu kilangan itu. Sehingga tidak ubahnya Simson direndahkan seperti binatang. Seorang yang begitu kuat dipermalukan. Matanya dicungkil, dia menjadi buta. Bahkan anak kecil pun dapat mempermainkan Simson. Sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benarlah firman Allah berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau Anda tidak menjaga hatimu dengan begitu berhati-hati, maka bukan kehidupan, engkau akan datang menuju kematian. Karenanya, hati-hati menjaga hati kita. Jangan sampai terjerat cinta akan dunia seperti Simson. Ketika mereka menjadikan dia sebagai seorang pelawak. Dan di akhir hidupnya, ketika ada begitu banyak ribuan orang Filistin di satu stadion. Dan mereka menonton Simson, menyaksikan Simson seperti seorang pelawak. Dengan mata yang buta, mereka mempermainkan dia. Ditabrak sana, ditabrak ke sini, jatuh sana, jatuh sini, dan orang terbahak-bahak. Inikah dia Simson, seorang pahlawan Israel yang ternyata buta dan dengan mudahnya dipermainkan, dipermalukan. Ketika orang kehilangan kemuliaan Allah, orang itu akan dipermalukan. Ketika seseorang tidak takut akan Allah, tidak menjaga hatinya dengan sungguh-sungguh, maka dia akan masuk dalam kesusahan. Itu sebabnya saat ini saat yang baik. Mari perhatikan, masihkah kita menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh? Tema firman Tuhan, hal yang paling penting untuk dijaga. Yang pertama adalah jagalah hati kita, yaitu jangan sampai hati kita terjerat akan cinta dunia ini. Amin, puji Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu dijaga dari hati kita? Yaitu kepahitan. Jangan sampai di dalam hati kita ada kepahitan. Sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Tetapi kita akan membaca ayat yang ke-15. Mari sahabat kreatif, bacalah bersama dengan saya. Demikian firman Allah berkata, dalam nama Yesus, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dengar baik-baik, jaga. Jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan hati. Mari sahabat kreatif. Kepahitan dalam hati seseorang akan menyebabkan orang itu membuat masalah, menimbulkan keributan, terjadinya kerusuhan dan mencemarkan begitu banyak orang. Ketika kita disakiti, difitnah, ketika kita diperlakukan dengan semaunya seseorang, tidak ada keadilan di sana. Kemudian kita menjadi marah, dan kemudian hati kita menyimpan kemarahan dalam waktu yang begitu lama. Ketidakpuasan, kekecewaan, protes dan sebagainya akibat diperlakukan oleh orang lain dengan sewenang-wenang. Maka disitulah sesuatu yang disimpan lama di dalam hati kita, amarah, itu akan
muncul, berakar, bertumbuh menjadi kepahitan. Rasa pahit yang meraksasa di dalam hati kita. Dan ketika ada kepahitan, akan terjadi tindak kejahatan. Kalau kita pahit hati kita akan mudah terseret dalam perbuatan dosa. Bukankah terjadi seringkali dan selalu terjadi tindakan kriminal, menciderai orang, tindakan pembunuhan dan sebagainya. Itu dimulai dari adanya hati yang terluka. Hati yang marah, menyimpan kemarahan itu begitu lama berlarut-larut sehingga menjadi luka borok seperti kanker yang menjalar, berkembang menjadi kepahitan. Kepahitan, akar kepahitan masuk, menusuk, menjalar dalam hati orang itu sehingga kemudian terjadilah tindakan dosa demi dosa. Kalau kamu marah, jangan berbuat dosa. Bagaimana marah yang tidak berbuat dosa? Yaitu apa? Ketika kita tidak menyimpan kemarahan kita sampai matahari terbenam. Itulah yang dikatakan oleh Efesus 4 ayat 26. Apabila kau menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kita harus menjaga hati kita. Biarlah satu hari ketika terjadi selisih paham, kekecewaan, amarah mungkin, sesuatu yang kita sebut sebagai manusiawi. Tetapi itu harus diselesaikan. Jangan disimpan, jangan dibawa tidur. Sebab ketika kita tidur, kita bawa tidur dengan amarah, kekecewaan, dendam yang membara di dalam hati kita tanpa kita selesaikan, tanpa kita dengan rela lepaskan dan memberi pengampunan, tanpa kita kemudian berdoa dan mengampuni seseorang yang menyakiti hati kita, maka itu akan bertumbuh dan berkembang. Dan lewat matahari terbenam, kita masih terus ada di dalam amarah. Maka firman Allah berkata kita telah berbuat dosa. Sahabat kreatif yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karenanya segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendak dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jaga hati kita. Jaga hati kita dengan baik. Yaitu apa? Jangan izinkan kepahitan datang dan menguasai kehidupan kita. Hal yang paling penting untuk dijaga adalah hati. Jaga jangan sampai hati terpikat dengan cinta akan dunia. Dan kemudian yang kedua, jagalah agar hati tidak tercemar dengan kepahitan. Berikutnya kita lihat yaitu apa? Jaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang sok sempurna. Hati yang sok sempurna. Artinya kita menjadikan diri kita sebagai patron, ukuran, takaran bagi semua orang. Kita menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Kita menilai diri kita lebih suci dari orang lain. Kita menilai diri kita lebih layak, lebih pantas, lebih benar dibandingkan orang lain. Kita menilai diri kita sempurna. Bahkan ada orang yang menilai dirinya begitu sempurna sampai-sampai Allah pun kalah dengan kesempurnaan dirinya. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Sahabat kreatif yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Lukas, dalam Injil Lukas, kita lihat ada dua orang yang datang di rumah Tuhan. Ada dua orang yang datang di rumah Tuhan dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada seorang berdoa dan berkata dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Siapa yang berdoa seperti ini? Yaitu seorang pemungut cukai, seorang Farisi. Seorang Farisi yang di sampingnya berdoa juga seorang pemungut cukai. Dan orang Farisi,
Orang Farisi itu berdiri dan berdoa seperti yang tadi sudah saya bacakan tadi. Dalam Lukas 18 ayat 11. Dia memuji-muji dirinya dalam doa. Dalam ibadahnya dia memuji-muji dirinya. Dia mengangkat alis. Kemudian matanya melirik melihat orang lain. Dan dia mulai berkata, saya tidak seperti dia. Saya tidak seperti orang itu. Saya bukan perampok seperti dia. Saya bukan orang lalim seperti dia. Saya bukan pezina seperti itu orang itu. Saya juga bukan seperti pemungut cukai ini. Dia tunjuk orang yang sedang berdoa dan berpuasa. Di sekitar kita ada banyak saudara-saudara kita. Walaupun ada perbedaan, tapi tidak patut, tidak layak untuk kita menjadi sombong dan berkata kita lebih benar dari orang lain. Kalau memang benar kita sudah hidup dalam kebenaran, ya kita bersyukur. Saya mau katakan puji Tuhan, terima kasih kalau Anda sudah hidup sebagai orang benar. Seturut taat, seturut dengan firman Allah. Tapi sebenar-benarnya kita, sepatuh-patuhnya kita, justru ketika kita memandang orang lain tidak rohani dan kita lebih dari orang lain, kita sudah menggugurkan semua ibadah kita di hadapan Allah. Kita sudah terjerat dan terhisap sebagai seorang yang munafik. Terseret dalam roh merasa diri sempurna, sok sempurna. Seperti orang Farisi ini. Tetapi sang pemungut cukai, dikatakan bahwa Lukas 18 ayat 13. Pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke langit, memukul diri dan berkata, ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Beda sekali sikap mereka dalam doa. Yang satu menjaga hati, yaitu orang pemungut cukai ini. Dia tahu dia sudah berbuat salah, tapi dia menjaga hati. Tidak sok sempurna. Dia datang, dia mohon ampun. Sementara orang Farisi yang tahu firman, yang tahu hukum Allah, yang selalu beribadah, yang selalu ada di bait Allah, merasa diri benar, menganggap semua berdosa, sok sempurna. Inilah karakter yang nampak dari orang Farisi ahli Taurat, merasa diri paling benar, lebih baik dari orang lain. Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, sebab kita semua adalah orang berdosa yang sudah diampuni. Itu sebabnya kiranya Tuhan jauhkan dari kita hati yang sok sempurna. Kita mudah melihat kesalahan orang, padahal kesalahan kita begitu banyak. Kita mudah mengungkit kesalahan kecil orang lain, tapi melupakan kesalahan besar yang sering kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja. Sahabat kreatif, jaga hati dengan baik. Jangan sampai hati kita terikat dengan roh sok sempurna, merasa diri lebih baik. Karena apa? Kita jauh dari kasih karunia Allah. Mengapa saya berkata demikian? Sebab dalam Lukas 18 ayat 14, ketika Tuhan mendengar doa dari pemungut cukai itu, Tuhan berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa yang tidak? Siapa yang dimaksud dengan orang lain itu tidak? Pemungut cukai itu, orang Farisi itu maksud saya. Orang lain itu adalah orang Farisi. Dan orang lain itu tidak. Tidak apa? Tidak dibenarkan. Kenapa orang Farisi tidak dibenarkan? Sementara orang pemungut cukai pulang ke rumahnya seusai dia beribadah, dia dibenarkan Allah. Mengapa? Karena pemungut cukai datang dengan kerendahan hati. Tapi orang Farisi datang dengan hati sok sempurna. Merasa diri benar, bahkan menuding dan menghina orang lain. Sehingga firman Allah berkata, Tuhan tidak berkenan. Orang itu pulang tanpa dibenarkan dan tanpa membawa berkat apapun. Sebab barang siapa meninggikan diri hidup dalam kesombongan, dia direndahkan. Tapi siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Puji Tuhan. Berikutnya kita lihat apa yang harus dijaga dari hati kita, yaitu jaga jangan sampai hati kita tercemar dengan roh iri hati. Iri hati dikatakan membusukkan tulang dalam Amsal 14 ayat 30. Iri hati dapat diartikan sebagai kekesalan atas kesuksesan atau kebahagiaan orang lain. Ya. Menganggap enteng iri hati itu salah. Sebuah perusahaan renovasi rumah di Washington DC mengeluarkan sebuah iklan yang menunjukkan sifat buruk ini.
Iklan tersebut menggunakan ungkapan ruang tamu yang membuat orang lain tergila-gila dan dapur yang membuat iri hati. Iklan itu selanjutnya mengatakan bahwa dengan mempercantik rumah Anda, Anda akan membuat para tetangga merasa iri. Lucu sekali, tetapi ya, perusahaan ini bisa menangkap penyakit yang memang sering terjadi dalam hidup manusia. Yaitu apa? Iri melihat kelebihan orang lain, keberhasilan orang lain. Orang lain diberkati, orang lain sukses. Mengapa kita harus iri? Mengapa kita harus cemburu? Kemudian karena iri hati, kemudian kita mulai cemburu, mulai menjelek-jelekan orang lain. Sikap iri ini yang membuat para pemimpin agama Yahudi, orang-orang Israel, ingin membunuh Yesus. Mereka iri sebagai pemimpin rohani, kaum agamawi, merasa diri lebih benar, merasa pantas layak menjadi pemimpin dari agama mereka, dan menganggap yang lain itu tidak benar. Tapi ketika yang lain itu berkembang dan diberkati, mereka iri hati. Mereka tidak bisa tidur. Dan mereka mulai bersepakat bagaimana mengadakan kerusuhan. Bagaimana mengadakan persepakatan untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Roh iri hati itu termasuk dalam daftar perbuatan daging yang akan menghancurkan kita. Sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul pun iri hati. Dia memulai pemerintahnya dengan baik, tapi kemudian dia tidak taat kepada Allah dan dia ditolak. Bukannya menerima keputusan Allah dengan rendah hati, justru Saul terbakar oleh rasa iri dan dia benci kepada Daud. Sejak saat itu Saul menjauhkan diri dari Allah. Dia meminta petunjuk dari para pemanggil arwah. Dia berusaha membunuh Daud, membenci Daud. Pada akhirnya Saul bunuh diri setelah mengalami kekalahan yang memalukan melawan orang Filistin. Iri hati menghancurkan Saul. Iri hati dapat menghancurkan hidup. Jangan pernah menganggap enteng iri hati. Ketika Anda menabur iri hati, Anda akan menuai masalah. Sahabat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan iri hati. Iri hati saudara-saudara Yusuf membuat mereka melakukan kejahatan. Mereka menjual Yusuf, membuang dia. Bahkan mereka memberitakan berita hoax bahwa Yusuf sudah mati. Karena iri maka Kain membunuh Habel. Kain iri kepada Habel dan kemudian membunuhnya. Sahabat kreatif, Yakobus 3:16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kita harus menyingkirkan rasa iri hati itu. Amsal 14 ayat 30, iri hati membusukkan tulang. Penyakit akan datang. Kalau Anda menyimpan iri, fisik Anda akan terganggu. Sahabat kreatif, waktu kita terbatas. Tetapi dalam kesempatan yang baik ini, kita sudah belajar hal yang paling penting untuk dijaga adalah hati. Orang-orang muda, sahabat kreatif, para pendengar yang sedang mengikuti siaran Grow in Grace program 2 RRI Malang. Jaga hati, jaga dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Hati, jagalah, jangan sampai terjerat cinta akan dunia. Seperti Simpson, dan itulah awal kehancurannya. Jangan sampai hati kita penuh dengan kepahitan. Karena ketika penuh dengan kepahitan, itu seperti penyakit kanker yang menjalar, yang akan membunuh dirimu, bahkan dapat mempengaruhi orang lain. Jangan sampai hati kita sok sempurna, merasa diri benar, memuji-muji diri dengan kegiatan agamawi kita. Padahal Allah benci dan Allah berkata, aku tidak berkenan kepadamu. Tapi rendah hati di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan meninggikan orang-orang yang rendah hati dan berkenan di hadapannya. Dan ingat, jaga hati, jangan ada iri. Kalau saudaramu diberkati, engkau lihat orang lain sukses, tetanggamu ditolong Tuhan, ikut mengucap syukur. Maka Tuhan melihat perbuatanmu, Tuhan pun akan berbelas kasihan dan berbagi berkat atas dirimu. Amin. Sahabat kreatif, mari kita akan bersyukur bersama untuk firman. Hal yang paling penting untuk dijaga, jaga hatimu, jaga hatiku. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman yang kami dengar. Bapa Sorgawi,
Kami diingatkan untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki kesehatan rohani, hati yang terjaga, roh cinta akan dunia. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Yesus. Hidup dalam kesederhanaan, hidup dengan mengejar perkara-perkara rohani. Karena kami tahu dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu tidak berasal dari Engkau, tapi dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak-Mu tetap hidup selama-lamanya. Itulah yang menjadi bagian kami. Terima kasih. Kami berdoa tolong agar hati kami tidak dipenuhi dengan roh kepahitan. Kalau ada amarah, dendam, kebencian yang tersimpan berlarut-larut dan bertumbuh menjadi kepahitan yang sudah berakar Tuhan, maka kami mohon anugerah jamah, segala roh kepahitan kami cabut sampai akar-akarnya. Kami buang, kami tolak dalam nama Yesus. Kami dimerdekakan. Kami terima pengampunan dari Tuhan. Hati yang sok sempurna, merasa diri benar dan suci, meremehkan yang lain. Tuhan ampuni kami, karena kami semua adalah orang berdosa yang membutuhkan anugerah-Mu, yang membutuhkan pengampunan-Mu. Ampuni kami Bapa. Hati yang iri, kami juga berdoa, jauhkan itu dari kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu setiap orang memiliki berkat yang khusus dari Engkau. Terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh sahabat kreatif, para pendengar program 2RRI Malang. Berkati pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati pendidikan perkuliahan mereka dalam nama Yesus. Rumah tangga keluarga mereka diberkati. Kesehatan mereka ditolong oleh Tuhan. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, berkatilah negara kami Indonesia, Provinsi Jawa Timur, bahkan kota Malang diberkati dalam nama Yesus. Kebaikan-kebaikan Allah menjadi bagian dari negara, provinsi, kota di mana kami tinggal. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, jajaran Menteri Kabinet, para kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, para medis, TNI, Polri, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan jaga NKRI, Tuhan diberkati, dilindungi, keamanan, damai sejahtera, sentosa keberuntungan menjadi bagian negara Indonesia. Terima kasih. Berkati program 2RRI Malang menjadi lembaga penyiaran yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya Pendeta Ricky Latuperisa. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.